selama 35 tahun. Ya. Kalau sekarang lagi urus, udah selesai semua. Alhamdulillah. Kasih solusi kedatangan Raja Juli, Wakil Menteri ATR BPN, mengingat kontroversi food estate di debat Cawapres kemarin. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Raja Juli akan menjawab kepelikan food estate ini, dan juga membahas mafia sertifikasi tanah hingga konflik pertanahan suku anak dalam. Panas nih kayaknya nih bahas food estate nih. Karena mereka merasa bahwa ya ini kami sudah menahun di sini, kok tiba-tiba dijadikan lahan industri, food estate. Rekomendasi saya sih secara personal terhadap hal-hal seperti ini sebenarnya kita kasih solusi. Bang Wamen, wah, Raja Siap. Juli Antoni, mantap hadir juga di sini. Saya butuh Anda nih Bang. oh kenapa? Aduh, karena memang ternyata isu tentang pertanahan, agraria, hak atau sertifikat, aduh macem-macem. Kumpul semuanya, apalagi nih sempat ramai di debat Cawapres kemarin. Ya, betul. Ya, tentang masyarakat adat, tentang food estate, aduh panjang banget. Tapi nggak apa-apa, ntar saya singgung dulu Bang Wamen ya. Ya. Ya, dan beliau juga betul-betul peduli juga terhadap Riau, Pekanbaru gitu, Jambi. Kenapa? Karena saya tadi ngobrol di belakang kamera mengenai saya selaku muridnya Ustadz Maududi Abdullah yang memang membersamai beliau untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara. Ya. Kan lagi proses nih Bang Wamen. Tapi kita lihat bahwa kayak aduh ini takutnya nih gimana nih buat pembebasan wakafnya, sertifikatnya seperti apa. Ternyata concern sekali ya beliau ini teman-teman. Tapi makanya saya penasaran lebih lanjut tentang wakaf tuh gimana ya sertifikatnya. Karena ramenya begini nih Bang Wamen. Saya ulas sedikit di awal ya. Ada berita menyebutkan 60 tahun konflik agraria antara masyarakat adat, Humbang, Hasundutan, dan KLHK. Sebenarnya saya baca dari sini kan KLHK agak nyebrang nih kementeriannya ya. Kan Anda kan di ATR BPN. Ya. Tapi coba kita cek dulu nanti beliau statement seperti apa, siapa tahu nyambung. Lihat ya screenshotnya. Saya mudahkan ini Bang Wamen. Capture lah. Lahan masyarakat adat diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan. Sebagian dari lahan dijadikan area food estate. Aduh, panas nih kayaknya nih bahas food estate nih. Karena mereka merasa bahwa ya ini kami sudah menahun di sini, kok tiba-tiba dijadikan lahan industri, food estate. Ada juga yang bilang di seberang kan mengatakan tentang ngapain food estate. Petani juga takutnya dirugikan, mendingan kontrak farming. Rame lagi. Perjuangan dan pengorbanan masyarakat adat atas konflik dengan program reboisasi itu sangat besar hingga puncaknya bla 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 bla. Nah, ini lanjut lagi ya. Saya coba bantu ya itu. Nah, Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat ya, D5 Silalahi menyebutkan sudah 3 tahun lebih program food estate berjalan di Humbang, Hasundutan, tetapi belum memberikan kesejahteraan signifikan bagi masyarakat. Sebaliknya food estate hanya memberikan melahirkan jangan saya belum saya baca nih. Nah ini hanya melahirkan berbagai persoalan atau konflik agraria. Saya rasa ini di bidang Anda nih Bang. Ada lagi nih. Nah itu. Selain yang dijadikan food estate, lahan itu hingga kini juga masih dikuasai masyarakat adat Siriaria. Mereka menanam andaliman, kopi, kemenyan, dan seterusnya. Nah, kami meminta hutan adat kami dikeluarkan dari kawasan hutan. Sudah 15 generasi kami hidup dari hutan adat. Wow. Iya, pengusaha juga seperti itu pasti kan, tentang pertanahan apa segala macam. Gimana nih Bang Wamen? Ini kalau dibahas sangat teknis banget ya. Oke. Tapi paling tidak sebagai edukasi kepada masyarakat umum, luas tanah di Indonesia ini ya, seluruhnya itu dibagi dua pada besarannya. Pertama disebut sebagai kawasan hutan. Nah ini jadi tadi konflik masyarakat adat dengan pemerintah karena tanah mereka berada di kawasan hutan. Jadi ada kawasan hutan. Yang kedua disebut APL, area penggunaan lainnya. Nah yang diurus oleh Kementerian ATR BPN itu APL, area penggunaan lainnya. Ya, jadi meskipun namanya Menteri Pertanahan, ada kata pertanahan di sana, tapi sesungguhnya yang dikelola secara administratif oleh ATR BPN itu adalah APL, area penggunaan lainnya. Nah, ini
Masalahnya, dan ini tidak hanya masalah di Humbang Hasundutan, di beberapa tempat ya, Kementerian KLHK, teman saya di KLHK itu mempunyai peta hutan, kawasan hutan. Nah, kerap sekali peta kawasan hutan tersebut tidak melihat existing di lapangan. Itu faktanya. Jadi misalkan kayak tadi masyarakat sudah tinggal di sana berapa generasi tadi itu dikatakan? 35 tahun ya tadi ya? Bukan. 15 generasi, maaf. 15 generasi katanya. Itu sudah 15 generasi kami hidup dari hutan adat. Ya. Nah, tapi kemudian secara administratif itu termasuk ke kawasan hutan. Rekomendasi saya sih secara personal terhadap hal-hal seperti ini sebenarnya harus melakukan studi lapangan aja, melihat realitas di lapangan, apakah memang kawasan tersebut masih betul-betul hutan, atau misalkan memang sudah secara produktif digarap oleh petani. Bahkan sebagai informasi saja ada 25.000 desa definitif ya di Indonesia ini, tapi masih masuk dalam definisi kawasan hutan, sehingga kami dari Kementerian ATR BPN tidak bisa mensertifikasi ya. Tidak bisa memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah gitu loh. Nah, jadi ini memang perlu komunikasi antar kelembagaan dan kementerian yang lebih baik ya. Bagaimana kemudian yang secara faktual masyarakat sudah tinggal di sana menjadi desa itu dikeluarkan dari kawasan hutan dan kemudian menjadi area penggunaan lainnya APL, dan nanti kami baru bisa masuk melakukan sertifikasi tanah terhadap rakyat, termasuk di Humbang Hasundutan ini. Oh gitu. Berarti memang ternyata ini saya baru tahu nih, kirain semuanya ada di ATR BPN ya. Seolah-olah kalau semua pesawat ATR BPN sebenarnya. Makanya kan di sini akhirnya dan tiba-tiba saat ini disebut merupakan bagian dari hutan negara. Ya. Jadi 15 generasi merasa bahwa kami hidup di hutan ini, tapi kok tiba-tiba tuh disebut ini bagian hutan negara. Jadi kami harus bangun industri, food estate dan seterusnya. Tapi anyway, terlepas dari itu ternyata ini bagian dari KLHK, bukan di ATR BPN. Bukan. Saya salah alamat dong berarti ya. Untuk ngupas ini berarti nanti saya ngundang. Ya, tapi inilah fenomena yang faktual terjadi gitu ya, bahwa ada persoalan administrasi pertanahan kita yang masih dalam proses perbaikan ya, sehingga tadi kepastian hukum terhadap masyarakat masih menjadi kendala besar kita. Oke, tenang teman-teman. Saya coba masuk lebih dalam di sisi yang lainnya. Kalau tadi sudah diklarifikasi, tapi saya nggak berhenti. Saya pengen tagih dan juga ngobrol empat mata. Kan siap. Nasihat itu kan harusnya cara yang baik-baik, Bang Wamen, betul ya? Nggak boleh dengan cara yang aneh-aneh. Makanya ini pas ada kesempatan empat mata dengan umaro kita nih, pemimpin kita nih bisa dibilang, yaitu suku anak dalam. Wah, seru nih. Saya lagi pengen nyari celahnya aja. Ada berita terkait suku anak dalam SAD 113. Kan ada konflik lahan 28 tahun nih. Ya. Nah, di sini beritanya memang tertulis, ya alhamdulillah sih happy juga ya. Tapi nggak tahu sih bentuk klarifikasi seperti apa, yaitu BPN beri sertifikat ke suku anak dalam. Ya. Ini bagian dari ranah Anda ya Bang Wamen ya? Betul. Cakep pas kalau gitu. Ya. Tapi kok beritanya langsung sudah beres ya? Sebentar deh. Sebentar. Bukan saya mencari-cari kesalahan nih. Karena beberapa waktu yang lalu sempat ramai juga nih. Berarti ini janjian udah beres ya? Coba lihat lagi. Oke, Jokowi klaim selesaikan konflik pertanahan suku anak dalam yang sudah berjalan 35 tahun. Ya. Udah kelar dong berarti ya Bang? Ya alhamdulillah per 1 Desember 2022 Pak Jokowi secara simbolik menyerahkan sertifikat terhadap suku anak dalam ya, sebagai bagian dari program reforma agraria. Singkat cerita, sekitar 35 tahun yang lalu ada perusahaan swasta yang masuk ya ke sebuah area di Jambi dengan tadi keterbatasan teknologi, mungkin juga komitmen dari petugas ATR BPN ketika itu 35 tahun yang lalu. Kemudian area di mana suku anak dalam telah tinggal, bahkan mereka klaim ratusan tahun yang lalu sebagai native di sana, kemudian termasuk di area HGU. Ya, HGU itu apa? Hak guna usaha punya perusahaan swasta, ditanam sawit gitu. Yeah. Nah akhirnya mereka tersingkir dari kampung mereka, gitu. Hidup terlunta-lunta gitu ya. Yeah. Nah seringkali mereka mencoba mengklaim dan mereklaim tanah milik nenek moyang mereka, tetapi kemudian itu terjadilah konflik agraria di sekitar situ.
Nah, ketika Pak Hadi Cahyanto kemarin menjadi menteri ya, berdasarkan kerjasama kolaborasi dengan pemerintah Jambi, DPRD Kota Jambi, kita melihat bahwa ini ada ketidakadilan yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan men-trace back gitu ya, dilihat kembali apa sih sebenarnya hak yang dimiliki oleh masyarakat SAD 113. Jadi suku anak dalam 113 itu jumlah keluarga sebenarnya 113. Oh, 113 orang. 113 orang awalnya keluarga, 113 keluarga. 113 keluarga. Oke. Sekarang tentu 35 tahun kemudian sudah beranak pinak gitu. Oke. Nah, singkat cerita kita panggil pihak swasta yang memiliki HGU ya, dan kita bisa itu tadi kita berikan sertifikasi kepada suku anak dalam dengan sekitar 750 hektar diberikan kepada rakyat ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bang. Dan saya datang dengan Pak Hadi Cahyanto ketika secara simbolik sudah diserahkan oleh Pak Jokowi di istana. Ya. Mungkin seminggu kemudian kami dengan Pak Hadi langsung datang bertemu dengan suku anak dalam di Jambi tersebut. Ya. Oke, ini agak sensitif nih Bang. Kalau ke belakang itu kan berarti kan artinya menahun ya? Ya. Kan mohon maaf, nggak beres nih. Ya. Belum beres gitu loh ya. Masalahnya di mana? Kok bisa-bisanya pas pemerintahan di Pak Jokowi akhirnya kan dalam waktu berapa berarti 9 tahun beliau menjabat ya saat ini? 9 tahun menjabat, tapi memang kemudian kita identifikasi sebagai masalah dan kita serius menyelesaikan itu ketika Pak Hadi Cahyanto dan saya menjadi Menteri dan Wamen ATR BPN. 2 tahun yang lalu lah. Wah, ini kontribusi beliau nih, ini mantap pas kalau gitu nih. Bang Wamen ya. Jadi gini Bang, berarti masalahnya apa yang sebelumnya? Mohon maaf, apakah memang ada mafia-mafia di dalam yang bermain sehingga nggak pengen adanya ini, atau tadi saya mendengar Anda mengucap tentang ada perusahaan swasta. Ini cocok nih relate penonton kita pengusaha. Jangan-jangan perusahaan swasta itu atau yang sebelum-sebelumnya lah yang memang pengen ada kepentingan industri di sana di hutan itu, tapi akhirnya mungkin apakah ada pungli, apakah ada segala macamnya sehingga pengen diberesin, mereka pengen punya hak sertifikat dan seterusnya, tahan, diputar sana putar sini demi industri. Nah, ini harus digaris bawah ini. Apa gimana? Ya, kita tahu ya 35 tahun yang lalu sebelum reformasi kekuatan bisnis dan kekuatan kekuasaan itu kan bersatu ya, bersatu dan tidak jarang kemudian mengorbankan rakyat gitu. Aduh. Nah, itu yang terjadi saya kira. Jadi ketika 30 tahun yang lalu dengan sebelum reformasi dengan teknologi yang masih belum baik ya, ketika pemetaan areal yang kemudian menjadi areal sawit itu ya tidak diidentifikasi. Kalau sekarang misalkan ketika kita mendirikan HGU, kita harus melakukan studi di lapangan ya, melihat existing apakah betul tanah tersebut kosong, sudah ditempati rakyat atau lain sebagainya. Barangkali 35 tahun yang lalu dengan kekuasaan yang dimiliki kerjasama antara pengusaha dan aparat ketika itu misalkan ya, mereka membuat peta dan tanpa melihat di lapangan sana ada apa yang disebut sebagai suku anak dalam 113 itu gitu. Oh, gas aja. Jadi gas ya gitu ya. Kemudian apa mungkin digusur, kemudian ditanam sawit ya. Nah, itulah yang menjadi persoalan besar kita, Abang. Jadi secara legal ya betul itu adalah milik perusahaan ya, karena memang negara ya mengeluarkan sertifikat HGU tersebut. Tetapi secara legitimate ya, bahwa faktanya orang tersebut tinggal di sana gitu. Nah, kadang-kadang itulah yang memang kita harus coba luruskan secara proporsional, secara baik ya. Dan dalam kasus suku anak dalam ini kita bisa berunding dengan perusahaan swasta setelah mereka ketika mereka ingin memperpanjang HGU mereka, ya kita lakukan studi ulang gitu loh terhadap existing masyarakat di sana. Nah, itulah, dan Pak Jokowi kan selalu bilang bahwa bandul kebijakan ini harus kepada rakyat gitu. Dan kita lihat bahwa ya inilah hak rakyat gitu. Akhirnya kita redis tanah tersebut sekitar 750 hektar pada rakyat. Wow, 750 hektar, bos. Tapi gini Bang Raja, dalam hal ini kan ada toleransi, obrolan, pendekatan terhadap pengusaha swasta. Ya. Nah, ya sawit lah kita sebut saja. Kan menahun ini kan artinya apa ya? Bukan maksud untuk membongkar aib atau segala macam yang lalu-lalu gitu ya. Tapi yang kita tahu lah. Maksudnya pengusaha kita juga ya insya Allah nggak mudah. Kita lihat bahwa mungkin kawan-kawan pengusaha juga melihat bahwa ini mah pasti ada begini, ada main, apa segala macamnya. Apa bentuk pendekatannya? Apakah memang, mohon maaf, ujung-ujungnya mungkin malah
dikasih kemungkaran lagi, sudah kalau gitu kamu berhenti ya. Nih, saya kasih duit. Apa gimana nih masalahnya kok dia mau gitu? Kok sekian tahun kan pasti kan jangan-jangan mungkin perusahaan kelapa sawit berdiri di sana taunya semuanya bagi-bagi kue lagi, bagi-bagi jatah nih, Bang. Ya salah satu tugas yang diberikan oleh negara kepada kementerian kan memang kita punya otoritas untuk mengadministrasikan keadilan bidang pertanahan gitu. Jadi ketika kita menemukan fakta bahwa secara historis, secara secara antropologis masyarakat sudah existing di sana ya, dan ketika mereka ingin mempanjang HGU ya, itu kan kita mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi ulang, kita ngobrol ulang gitu loh. Maksudnya gini Mas, kita pasti pro bisnis ya, kita paham bahwa dengan kita butuh investasi ya. Kalau kita bilang lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, pasti di-create dari sebuah industri yang baik gitu. Nah, tapi pertanyaannya kan industri yang baik yang sustainable seperti apa? Tentu adalah industri yang juga hidup berdampingan, ya, bekerja sama dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi omong kosong kalau kita bilang kita pro bisnis, tapi kemudian kita menterlantarkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, dalam konteks itulah saya kira di situ Pak Hadi duduk secara bersama dengan dengan perusahaan ya. Kita akan perpanjang HGU, tapi saat bersamaan ini ada kewajiban untuk juga menyantuni, untuk mengembalikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat setempat suku anak dalam tersebut. Dan ya bisa ada peaceful negotiation ya. Wih, keren. Dengan mereka, dan kemudian itu tadi Pak Presiden bisa menyerahkan sertifikat suku anak dalam tersebut. Wah, apresiasi buat Pak Presiden, Pak Jokowi. Keren kerja Anda, Pak. Maksudnya kan kayak begini-begini kan ternyata dibalik dengan kelembutan beliau, tegas juga ternyata di sini ya. Banyak sebenarnya Mas yang sudah diselesaikan ya. Saya misalkan contoh aja nih, saya punya data supaya saya nggak salah. Boleh. Gimana? Sejak Undang-Undang Pokok Agraria ditetapkan dari 1961, artinya sekitar 53 tahun yang lalu ya. Program redistribusi tanah ya sering yang kemarin juga jadi topik hangat di debat cawapres. Ya itu Ya, kita nggak ngomong politik lah, tapi kita ngomong fakta aja, data aja ya. 53 tahun dari tahun 61 sampai 2014 Pak Jokowi menjadi presiden, itu tanah yang bisa diredistribusi kepada masyarakat itu adalah 2,79 juta bidang. 2,79 juta bidang. Dibandingkan dengan hanya 9 tahun, 53 tahun dibandingkan dengan 90 tahun, Pak Jokowi sudah bisa meredistribusi tanah kepada masyarakat 2,97 juta bidang tanah. Kok kayak nggak masuk akal ya Bang? Ya, jadi dalam 90 tahun ini Kementerian ATR BPN karena memang perintah Pak Jokowi, kita bisa meredistribusi tanah kepada masyarakat gitu. Apakah itu apakah itu dari kawasan hutan yang sudah lepaskan di kawasan hutan dan menjadi APL, atau ya tadi HGU swasta yang tidak produktif atau tanah terlantar, itu kita bisa redis. Jadi terjadi sebuah akselerasi keadilan ya dalam bidang pertanahan dengan melakukan redistribusi tanah. Belum selesai masalahnya, tantangannya masih banyak, ya, tapi secara objektif 53 tahun yang dihasilkan hanya 2,79 juta hektar. Sementara 9 tahun terakhir kita bisa meredis tanah sebesar 2,97 hektar. Bang, ini kan 2,97 bidang. Bang, ini kan ada ketimpangan ya. 53 tahun versus 9 tahun. Ya itu cuman gimana sih maksudnya, kok caranya apa? Maksudnya gimana melobinya? Gimana cara kerjanya Pak Presiden tentunya dengan Bang Raja juga gitu dalam hal ini adalah di wakil menteri gitu ya, membersamai program ini. Kok bisa-bisanya gitu? Ya saya kira presiden kita ini adalah presiden yang kasih solusi. Ya. Saya adalah kerja. Iya. Contoh nih dalam sertifikasi tanah Mas ya. Ini contoh aja gimana 9 tahun terakhir ini terjadi perbaikan administrasi pertanahan kita. Dari awal Indonesia merdeka sampai dengan 2014 ketika Pak Jokowi memulai menjadi presiden ya. Tanah yang sudah disertifikasi itu 46 juta bidang. 46 juta bidang dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia. Ini sampai 2014. Berarti ya. bisa dibilang berarti sampai di tongkat estafetnya Pak SBY. Ya, oke. Itu 46 juta bidang dari total 126 juta bidang. Artinya ada 80 juta bidang lain yang belum disertifikasi.
Nah, kemudian Pak Jokowi datang ke kantor kami, tanya, emang kalian bisa memproduksi sertifikat per tahunnya berapa banyak? Dari Sabang sampai Merauke. Kami bisa hanya memproduksi selama ini rata-rata 500.000 per tahun. Artinya kalau Mas mendaftar ngantri mensertifikasi tanah ya, dengan sisa 80 juta bidang ngantri, berarti baru akan selesai sertifikat 160 tahun lagi. Oh, makasih Bang. Oke, mau? Makasih sudah membuat saya menunggu ratusan tahun. Disitulah kemudian Pak Jokowi datang dengan pemikiran melaunching program PTSL, pendaftaran tanah sistemasi lengkap ya. Dari layannya yang hanya 500.000 sekarang bisa menjadi 10 juta setahunnya. Dari 500.000 menjadi 1 juta setahunnya. Sehingga yang tadinya baru disertifikasi 46 juta bidang ya, pada akhir tahun yang lalu sudah terdaftar 110 juta bidang. Jadi tinggal sedikit lagi nih. Mungkin tahun ini kami bisa selesaikan menjadi 120, mungkin presiden selanjutnya tinggal menyelesaikan sekitar 6 juta bidang lagi. Kok bisa ya? Ya itu pertama tadi keberpihakan ya kepada rakyat. Idenya gini, dua. Dengan melakukan sertifikasi tanah rakyat, pertama ada kepastian hukum. Ruang gerak mafia tanah menjadi sempit karena tidak akan ada lagi tanah yang overlap, tidak ada tanah lagi yang gap gitu. Ada gap antara satu bidang dengan bidang yang lain, ya kan? Ada kepastian hukum. Jadi ketika kita punya sertifikasi tanah, maka ada kepastian hukum. Dengan peta yang lebih digital sekarang ya, semuanya akan lebih rapi, lebih tercatat dengan baik tentunya. Jadi ada kepastian hukum. Yang kedua dari aspek ekonomi. Jadi kalau sebuah tanah, ini sebenarnya teorinya Hernando de Soto ya, dari Peru. Dia mengatakan bahwa ada yang disebut sebagai dead capital gitu. Jadi ada tanah yang tidak produktif ya, tapi ketika dia dilegalize, diberikan sertifikat, maka dia menjadi tanah yang produktif. Harganya akan lebih mahal. Oh, bisa naik bisa disekolahkan. Iya, valuasinya naik. Dan 5 tahun terakhir economic of value added dari program sertifikasi ini ya, sebagai konsekuensi ketika nanti disekolahkan ke bank menjadi hak tanggungan, itu mencapai 5.800 triliun. Oh ya. Jadi ada pertumbuhan ekonomi yang bergerak di tengah masyarakat ya, menjadikan hak tanggungan untuk UMKM ya, untuk hal yang produktif gitu. Itu terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi ada dua yang dipikirkan oleh Pak Jokowi ketika itu. Pertama, memastikan ada kepastian hukum. Yang kedua, ya pertumbuhan ekonomi dari sesuatu yang tidak produktif menjadi produktif, karena ada negara hadir untuk memberikan kepastian hukum dan juga itu tadi menjadi sesuatu aset yang produktif. Dari tanah itu berarti bisa dibilang aset produktifnya itu 2 kali lipatnya APBN ya. Kan 5.800, APBN 3.000 triliun tapi kan. ini dalam tahun 5 tahun. Ini 5.800 triliun kan? Iya, triliun. Iya, 5 tahun. Ya, artinya bisa tahun. dibilang seperti itu ya. Oke juga kalau main begitu ya. Ya, jadi maksud saya bahwa masih banyak persoalan pertanahan kita ya gitu ya. Tapi Pak Jokowi sebagai seorang presiden merasakan betul bahwa ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyat gitu. Ada kepastian hukum, meminimalisir gerak mafia tanah, tapi saat bersamaan menjadi tanah-tanah kita menjadi tanah-tanah produktif. Aset kita menjadi aset yang produktif. Untuk sekolahin anak ya. Asalnya untuk beli mobil, ke Pak Jokowi sering gitu kan. Aset yang tidak produktif. Iya, karena kan kalau tanah kan ada kenaikan, tapi kan kalau mobil apa segala macamnya kan pasti ada penurunan. Nih kita beli rumah, tanah deh. Detik ini keluar dari kawasan tanahnya naik tuh harganya. Tapi kalau mobil beli dari showroom, beli sekarang detik ini, keluarin mobil dari showroom turun. Itu bedanya tuh makanya. Tapi gini, kalau tadi Abang menyinggung mengenai pertumbuhan ekonomi. Tapi apa iya pertumbuhan ekonomi kita sudah merata? Oke, 5% let's say. Tapi 5%-nya di mana dulu nih? Kalau kita ke Maluku, kalau kita ke Sulawesi itu kan bisa jadi 20%. Artinya tapi masih aja ada yang dia nggak dapat pekerjaan, lapangan pekerjaan susah apa segala macamnya. Terus yang dimaksud dengan 5% terus kan ada juga di negara-negara lain 3%, 2% itu udah bagus, 5% bagus. Tapi kan kalau nggak merata percuma, Bang. Ya betul. Saya kira salah satu yang menjadi gagasan besar Pak Jokowi itu justru adalah apa yang disebut sebagai Indonesian sentris ya. Jadi pembangunan yang tidak hanya berpusat di Jawa. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur yang besar-besaran terjadi di kawasan Indonesia Timur ya, di Sumatera. Ya. Untuk apa? Ya untuk memeratakan kue ekonomi tadi. Kalau Pak Jokowi hanya berpikir secara elektoral memuaskan orang, mungkin dia akan buang banyak-banyak APBN ya, pembangunan infrastruktur di Jawa gitu.
Tapi karena keinginan Pak Jokowi untuk tadi yang disebut sebagai Indonesian sentris itu, dia justru melakukan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Dan sekarang saya kira coba dicek lagi datanya, untuk pertama kali bahwa pertumbuhan di luar Jawa itu secara akumulatif jauh lebih tinggi ketimbang pembangunan di Jawa gitu. Nah, saya kira ini kan bagian yang perlu kita terus perjuangkan ya, gitu, harus dilanjutkan. Oh, jadi nggak cuma Jawa sentris doang ya, tapi tersebar juga ya. Oh, ini menarik ya. Saya saking terkesimanya tadinya niatnya highlightnya mau di depan tuh tipis-tipis, tapi akhirnya jadi panjang gara-gara tanah. Ini seru sekali. Tapi boleh nggak Bang kita mundur dikit Bang Wamen? Siap. Mundur dikit boleh ya teman-teman ya. Kenapa saya pengen menggali kisah perjalanan beliau ya, dari sisi kok bisa-bisanya menjadi wakil menteri ATR BPN. Siap. Ya, yang bidangnya agraria, pertanahan dan seterusnya. Gimana sih terus apa aja yang sudah dilakukan sejauh ini gitu ya selama 2 tahun? Ternyata 2 tahun aja, saya pikir waktunya nggak cukup untuk membenahi Riau, karena memang Anda kan kelahiran di sana ya Bang. Siap. Ya kan, membenahi Riau, Pekanbaru, Jambi itu kayaknya harus 2 periode presiden kayaknya. Tapi Anda dalam waktu 2 tahun kok bisa akhirnya, saya mendapat kabar dari guru saya gitu ya, Ustadz Maududi Abdullah gitu. Ini salah satunya. Nanti kan karena memang ini kan bagian dari Anda juga ya Bang, terkait sertifikat wakaf dan lain sebagainya itu ya. Gimana Ustadz, Markas Sunnah Nusantara di Jalan Riau sana? Ya, yang di Tampang ya berarti ya? Tampan, maaf. Tampan seperti apa? Ada kendala kah dari sisi legal, wakaf, pembebasan dan lain sebagainya gitu kan? Aman, alhamdulillah dimudahin. Biasanya kan kalau kita membangun rumah ibadah kan ada saja gesekan-gesekan karena memang beda ideologi gitu ya. Tapi ternyata kita dilepas, kita dimudahkan segala macamnya. Mundur lagi Bang, kita mulai dari tadi. Gimana sih Anda akhirnya sekarang bisa menjadi wakil menteri, dan Anda apa kontribusinya buat terutama di kelahiran Anda Bang sejauh ini Bang? Saya lahir dari keluarga sederhana. Ayah saya seorang guru. Bahkan ketika saya kecil belum menjadi PNS, jadi guru honorer. Jadi saya masih mengikuti dan menikmati yang disebut ketika itu beras jatah ya. Jadi, beras jatah itu tahun berapa? Saya nggak tahu tuh. Ya, beras jatah tuh kalau PNS ya, pegawai negeri sipil, ASN sekarang namanya, itu setiap bulannya diberikan beras gitu. Dan berasnya itu ya saya nggak tahu persentasenya, tapi ada kutunya, ada batu-batunya gitu ya. Saya mengalami itu gitu, mengambil beras itu, nanti ibu saya yang harus membersihkan, memilah supaya bisa dikonsumsi dengan lebih baik. Ya. Sampai kemudian entah tahun berapa di kehidupan itu ya, kemudian beras itu bisa diuangkan gitu ya, diuangkan, dan kemudian kita bisa nambah uang untuk beli beras yang lebih baik. Jadi saya hidup dari keluarga sederhana, tapi ayah saya sangat menekankan pentingnya arti pendidikan. Selain beliau adalah memang almarhum adalah seorang guru ya. Dia mengatakan pada titik ekstrim ketika itu, kalau harus bentrok membayar uang SPP sekolah atau makan, dia akan memilih membayar SPP sekolah anak, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Dan alhamdulillah dorongan untuk keilmuan itu, saya tamat SD saya masih di Pekanbaru, kemudian saya sudah masuk pondok pesantren di Garut ya, selama 6 tahun sanawiyah dan aliyah di Garut. Nah, kemudian saya kuliah di UIN Ciputat ya. Dengan spirit yang dibawa oleh ayah saya kemudian bisa meneruskan sekolah ke Inggris dengan beasiswa, kemudian S3 di Australia dengan beasiswa gitu. Ya, jadi itu spirit yang dibawa oleh ayah saya, hidup sederhana tetapi sangat menekankan pentingnya arti pendidikan untuk menambah wawasan, menambah keimanan, tapi sekaligus menjadi tangga sosial untuk berkembang lebih baik. Oh, sampai Inggris juga. Inggrisnya di universitas mana? University of Bradford. Bradford. Yang di Australia Queensland. University of Queensland. Wah ya, favorit. Saya tebak-tebak bahwa manggis saya ternyata benar ya. Nah, nyampe ke situ kan berarti kan biaya hidup di sananya, karenanya. Saya dapat beasiswa. Beasiswa semua ditanggung? Iya, ditanggung semuanya. Ya, alhamdulillah hobi saya memang nyari beasiswa juga gitu. Jalan-jalan ke luar negeri nggak punya uang, tapi dengan ikut beasiswa dapat ilmu, tapi juga bisa jalan-jalan. Ya, ininya berarti jalan. Nggak cuma jalan-jalan, berarti ini pakai jalan. Gimana caranya saya harus hidup pakai beasiswa? Kan harus pintar juga kalau beasiswa Bang. Ya, plus juga kerja di Australia sebagai cleaner atau yang sempat menjadi asisten dosen, jadi tutor ya, belajar ngajarin bahasa Inggris ke bule-bule. Tapi belajarin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kayak bule-bule kayaknya dia dari lahir udah ada tuh Bang. Udah jago curang, anak kecil Inggris sudah pada jago-jago bahasa Inggrisnya. Jadi banyak ada School of Languages and
cultural studies itu di satu buah fakultas, saya diajak jadi asisten dosen ngajarin para bule bahasa Indonesia. Tapi saya jadi cleaner juga di sekolah anak saya gitu ya. Untuk melengkapi beasiswa, kekurangan beasiswa untuk kehidupan ya. Jadi bersih-bersih guys. Singkat cerita, kok bisa-bisanya akhirnya? Nah kemudian saya mendirikan partai namanya PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian pemilu yang lalu kami belum terlalu beruntung, baru dapat 1,89%, jadi belum sampai ke DPR. Syaratnya kan 4%. Saat ini 4%. Ya. Nah, tapi kami dapat diberikan amanah untuk mendapatkan satu wakil menteri. Nah ketika itu teman saya yang dahulu menjadi wakil menteri diganti karena ada tugas lain, saya menggantikan beliau 2 tahun yang lalu. Bang, cara jadi wakil menteri itu gimana sih bang? Simpel aja nih, makanya kita mainnya bahasa awam aja ya kan, mewakili penonton kan pasti kepengen. Kalau terlalu teknis kan, kalau terlalu ribet ngejelimet bahasanya kelamaan lah. Gimana sih bang bisa nyampe wakil menteri bang? Ya menjadi menteri atau wakil menteri itu kan hak prerogatif presiden ya. Presiden yang memilih sebagai pembantu mereka. Tapi jalurnya paling tidak kan 2 ya. Meskipun tidak tepat kata-kata dan saya tidak suka. Pertama katanya adalah melalui profesional. Jalur profesional, yang kedua jalur politik. Jadi seolah-olah kalau jalur politik jadi nggak profesional ya. Tapi tapi kira-kira begitulah. Ada orang-orang profesional semacam Bu Sri Mulyani, Pak Basuki dari ASN, ya. Tapi juga dari partai politik ya, Pak Nadiem, Pak Erik ya. Pak Erik. Tapi ada melalui jalur politik. Gitu. Nah, saya karena memang orang partai, saya melalui jalur politik. Gitu. Tapi bukan berarti saya nggak profesional lah. Oh iya juga ya. Gitu. Atau dibalik ya, orang profesional nggak bisa berpolitik lagi jangan-jangan. Sementara politik negara kan juga harus berpolitik ibaratnya kalau ada di sebuah negara. Oh dari situ. Nah terus selama 2 tahun abang ngapain aja bang? Ya saya membantu ya, saya menempatkan diri sebagai membantu Pak Hadi Cahyanto yang mantan Panglima TNI yang kemudian diberi amanah oleh Pak Jokowi dan dilantik bersamaan ketika itu dengan saya. Jadi saya bisa menjadi junior partner Pak Hadi untuk memulai membenahi kasus pertanahan. Salah satu yang kami diskusikan ketika itu, Mas, ada 2 lah ya yang bisa 3 mungkin yang kita bisa omongin di sini. Pertama layanan ya, perbaikan layanan. Inti dari apa yang dikerjakan dari hari ke hari itu sebenarnya kan layanan. Apakah rakyat merasa puas dengan layanan pemerintah, dengan layanan ATR BPN? Nah pertama masuk saya ngobrol dengan sekjen, dengan dirjen, dengan direktur, melakukan investigasi. Kira-kira layanan kita ini berapa banyak? Layanan banyak sekali, 123 atau 127 layanan. Banyak banget. Terus bisa nggak kita sederhanakan layanan ini? Coba kalau kita membenahi ini, kira-kira gimana caranya kalau kita buat layanan ini disederhanakan? Atau diidentifikasi ada berapa layanan sih yang menjadi yang menjadi prioritas kita gitu. Setelah diinvestigasi ada 7 layanan yang itu mengcover 79% layanan ATR BPN. Nah saya bilang kalau begitu saya izin Pak Hadi, Pak kita benahi aja dulu yang 79% ini, 7 layanan ini. Artinya kalau 7 layanan ini benar, berarti 80% layanan kita baik. Iya, ngikut dia. Ngikut kan? Daripada kita memperbaiki 123 atau 127 layanan tadi. Nah kemudian atas izin Pak Hadi, saya dengan kolega sekjen, dirjen membuat 7 layanan prioritas. Ya. Apakah itu ada roya, hak tanggungan, balik nama, ya. Yang intinya sebenarnya masyarakat itu apa sih yang dibutuhkan? Pertama ada kepastian berapa biayanya, apa syaratnya, berapa lama pengurusannya, kan kira-kira itu yang menjadi penting kan. Selama ini dispute nggak jelas gitu loh. Nah sekarang kami melalui kita sebut sebagai lantas 7 layanan prioritas itu, setiap kali masyarakat datang ke kantor kemudian apply ya terhadap 7 layanan tadi, maka ketika semua syarat lengkap kemudian dipencet tombol OK, kami bisa pantau di Jakarta melalui sebuah dashboard ya. Apakah kakantah kami di Jaya Wijaya, Puncak Jaya, di Sabang dapat mengerjakan itu secara prosedur. Misalkan harus selesai 3 hari, biayanya sesuai, syaratnya jelas gitu. Nah ketika nanti mereka tidak menyelesaikan sesuai dengan aturan itu, nanti dashboard mereka menjadi merah gitu. Dan per minggu, paling lambat per 2 minggu nanti Pak Menteri atau saya mengevaluasi teman-teman se-Indonesia melalui Zoom meeting misalkan.
menanyakan ini kenapa merah gitu. Dan kita bacakan 10 layanan terburuk gitu. Atau 10 layanan terbaik. Nah dengan begitu saya kira ada perbaikan layanan. Kemudian ada komplain, oh ini teman-teman hanya balapan menghijaukan dashboard ya. Iya. Ya klaim-klaim aja karena sebenarnya jadi sekarang juga dengan rekomendasi KPK ketika ketika pengajuan hak tanggungan bisa selesai itu kan ada WhatsApp langsung masuk bahwa sudah selesai gitu ya. Oh. Nah, kita ketika awal-awal kita banyak mendengarkan bahwa masyarakat sudah menerima pesan bahwa layanan sudah diambil di loket, tapi ternyata ketika datang belum diambil. Nah, solusinya ya kita coba lakukan survei juga. Nah, jadi dari semua karena kita dapat nomor handphone mereka, kita lakukan survei gitu. Nah, terakhir itu 87% masyarakat merasa layanan mereka sudah sesuai dengan prosedur, biaya, waktu ya. Artinya ya belum sempurna ya, tapi at least dengan mekanisme dengan teknologi transformasi digital milik kita punya dashboard, kemudian juga kita coba melakukan survei ya. Nah, kita bisa tahu gitu loh bahwa layanan ini harus diperbaiki berapa persennya lagi, yang sudah puas berapa persen lagi. Caranya ternyata kompleksitasnya tinggi sekali ya Bang ya. Ya kan, maka tadi saya telah ternyata memang harus koordinasi ke sini, koordinasi ke situ dan seterusnya. Sampai akhirnya kok bisa-bisanya concern Anda ini pada pertanahan yang ada di Riau karena memang kamu halaman di sana dan melihat ternyata di sini masih banyak yang harus dibantu diselesaikan dan seterusnya, seperti apa nih Bang? Ya, salah satu yang saya bisa sampaikan ya dan di media beredar tuh ada dulu nama Pulau Mendol namanya. Pulau Mendol itu juga terbit HGU. Ya, terbit HGU atas nama PT TUM kalau saya nggak salah. Tapi lagi-lagi ini ada semacam malpraktek penerbitan HGU oleh senior-senior dulu di ATR BPN. Jadi satu pulau yang di sana masyarakat sudah tumbuh berkembang lama sekali ya. Tapi kemudian area mereka ini dihitung sebagai HGU, tercatat sebagai HGU. Tiba-tiba? Ya dengan prosedur yang saya katakan tadi yang mungkin terjadi malpraktek gitu. Nah pada saat bersamaan perusahaan swasta ini tidak bisa menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan baik karena selain ada resistensi dari masyarakat yang merasa itu tanah mereka. Nah dengan mekanisme yang ada Pak Menteri kemudian menetapkan Pulau Mendol itu sebagai tanah terlantar karena tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam jangka waktu tertentu. Dan dengan proses tersebut kemudian tanah tersebut sudah menjadi tanah terlantar ya. Tapi kami digugat oleh PT tersebut di Petun dan alhamdulillah kami menang ya. Nah langkah berikutnya memang nanti kalau sudah ada kepastian hukum akan diterbitkan SK Tora tanah objek reforma agraria ya, dan tanah itu tersebut akan kita coba redis ke masyarakat di Pulau Mendol. Ya itu lagi-lagi bukan karena saya ya, tapi kerjasama dengan masyarakat setempat, civil society, kita bisa berikan lah insya Allah nanti tanah itu kepada masyarakat. Wah keren, kabar gembira akhirnya saya mendengarkan. Terima kasih Bang Wamen ya, Bang Raja sudah membantu kawan-kawan karena banyak juga saudara-saudara saya di Riau gitu. Saya kebetulan ya intermezzo lah, saya dari keluarga Medan. Ibu saya jadi lumayan dekat dengan kesumateraannya gitu ya. Makanya saya melihat bahwa wah ini kasihan kalau memang kondisinya tanah apa segala macamnya, ternyata abang betul-betul concern sama warga di Riau, Pekanbaru, Jambi gitu ya, karena memang Anda lahir di sana juga. Tenang. Berarti sedikit lagi nih berarti Bang ya? Insya Allah ya kalau nggak salah mereka banding ya, dan itu kan mekanisme hukum ya. Kalau nanti selesai inkrah ya, nanti kita akan terbitkan SK Tora dari tanah objek reforma agraria. Kita lihat ya, ternyata beliau irisannya dengan Pak Presiden Pak Jokowi juga ternyata copycat lah dalam tanda kutip. 53 tahun versus 9 tahun. Beres. Nah, harapannya berarti kan mudah-mudahan dengan Abang Raja ini kan banyak lah mencontek ilmu dari Pak Jokowi. Ternyata sat-satnya juga berasa banget tuh buat mereka ntar tuh. Ya, intinya kasih solusi lah saya kira. Wah, mantap. Apa kehidupan kita ya kita coba manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebermanfaatan bersama. Mantap nih, peduli rakyat betul-betul. Terakhir nih Bang. Ya, akhirnya dengan adanya kondisi di Riau, Pekanbaru, masyarakat biar terbantukan. Ini terakhir banget di obrolan kita. Yang saya sudah singgung di awal adalah mengenai pembangunan Markas Sunnah Nusantara. Oke. Nah ini artinya kan
ada beberapa kita sudah kerjakan pelan-pelan, asrama mau dibangun untuk kebutuhan umat, karena memang ini markasnya umat, masjidnya umat, bersama Ustadz Maududi Abdullah gitu ya. Beliau yang membangun di sana, membina dan seterusnya. Saya membersamai beliau juga. Bagaimana dengan sertifikat wakaf nih Bang? Sejauh ini apakah ada update-update data-data yang memang ternyata sudah dikerjakan Anda dan kawan-kawan Bang? Mungkin karena background saya santri dan saya juga aktif di Ormas Islam ya. Wah, jadi ketika pertama menjadi wamen, hari pertama saya matur ke Pak Menteri, Pak Hadi, Pak, selain kita mengurus konflik agraria ya, tadi PTSL pendapatan tanah situasi lengkap, saya kira juga kita mesti menghibahkan diri kita untuk juga mengurus kepastian hukum bagi tanah-tanah umat gitu. Ini nih, mantap. Kemudian kena relasi saya yang relatif baik dengan PBNU, dengan PP Muhammadiyah, ya kita mendatangkan MOU. Untuk bagaimana tadi tanah-tanah wakaf ya, tanah milik pesantren, rumah ibadah, masjid, tentu juga gereja dan lain sebagainya bisa kita sertifikasi. Boleh tahu Bang update-nya? Ya, yang before-nya berapa, terus akhirnya yang berhasil disertifikasi di masa jabatan Anda Bang? Intinya gini Mas, 2 tahun saya menjadi wamen ini saya menemukan bahwa gairah masyarakat kita untuk mewakafkan tanah, menghibahkan tanah luar biasa ya. Bahkan ada sebuah lembaga namanya World Giving Index ya, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan. Jadi masyarakatnya itu selalu menganggap harta kekayaan yang dimiliki itu adalah tidak hanya milik dirinya dan keluarga, tetapi juga harus dihibahkan, diinfakkan ya kepada kepentingan masyarakat gitu, kepada masyarakat umum. Jadi kita negara yang sangat generous gitu. Nah, problem kita adalah mungkin dengan alasan bahwa kalau menyerahkan sesuatu di jalan Tuhan, di jalan Allah itu tidak boleh ria, harus ikhlas. Kita enggan mencatatkannya secara hukum gitu. Nah, sehingga banyak sekali terjadi kasus konflik di internal yayasan, sekolah, pesantren, madrasah, yayasan yatim piatu. Karena memang tidak ada kepastian hukum alas hak terhadap tanah yang dimiliki oleh yayasan tersebut. Gitu. Nah, oleh karena itu saya waktu itu dengan Pak Hadi melaunching gerakan nasional sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah itu. Mantap. Nah, alhamdulillah Mas, ini contoh lagi nih perbandingan aja ya. Boleh. Total tanah wakaf yang sudah terdaftar itu 225.080 juta bidang. Ya. Dari tahun 97 ketika Undang-Undang Wakaf terbitkan sampai hari ini tadi ada 225.080 bidang yang sudah terbit ya. Nah, dari tahun 77 sampai dengan 2014 sekitar 43 tahun ya, itu jumlah yang disertifikasi hanya 99.195 atau hanya 44%-nya. Ya. 44%. 44% saja. Tapi di masa Pak Jokowi yang hanya 9 tahun ini yang sudah disertifikasi 56%-nya dari total 225.000 tadi. Dari 44% naik ke 56%. Enggak, perbandingan. Perbandingannya. Iya, perbandingannya. 43 tahun hanya menghasilkan 44%. Yang 9 tahun yang memproduksi 56% dari total tanah wakaf kita. Wow. Masya Allah. Jadi persisnya 125.885 bidang tanah. Artinya dulu ya sebelum Pak Jokowi layanan tanah wakaf itu hanya 2.100 sertifikat per tahun. Sekarang menjadi 12.500 per tahun gitu. Jadi ada keseriusan Pak Jokowi dan tentu kami ya Pak Hadi dan saya juga mendorong secara serius sertifikasi rumah ibadah. Terkait dengan tadi markas di Pekanbaru ya, insya Allah kapan kita bareng ke sana. Wah, mantap. Kita ngobrol, saya ajak nanti Kak Kantah dan Kak Kanwil Riau dan Pekanbaru, kita lihat alas haknya. Saya berharap harus clear dari awal sebelum dibangun ya. Itu sih aman sih insya Allah. Supaya nggak ada dispute, supaya tidak ada nanti generasi kedua, generasi ketiga yang mengklaim bahwa masjid itu adalah milik keluarga mereka. Jadi lebih baik ini menjadi milik yayasan atau milik sebuah institusi ormas ya yang mempunyai kepastian hukum. Supaya apa? Supaya amal jariah yang sudah diserahkan secara ikhlas ya oleh para wakif itu akan terus berjalan, tidak terdisrupsi oleh konflik agraria yang akan memutus atau menghentikan aktivitas sosial keagamaan. Wow, mantap. Jadi kepedulian Bang Wamen gitu nih, Wakil Menteri ATR BPN, Abang Raja ini terkait Riau, Pekanbaru gitu ya. Yang kita lihat ya, ini kan markas Sunnah Nusantara. Ternyata pas kemarin saya bersama pendirinya gitu ya, ada Ustadz Maududi Abdullah gitu ya.
dalam hal ini ternyata yayasan berdiri, tidak ada yang digaji dalam arti yayasan dari pengurus-pengurusnya, karena memang betul-betul total ini adalah masjidnya umat apa segala macam gitu ya. Total berapa Ustadz ya? 4,5 sampai 5 hektar kalau nggak salah. Saya mohon sebelum kita bareng ke sana insya Allah. Ya nanti kita bareng, mantap didukung sama Pak Wamen. Mohon dikasih dulu aja peta lah ya. Iya. Peta lokasi di mana. Okay. Dengan modal itu nanti saya minta Kak Kanta untuk mencek dulu di data kita apakah sudah apa status tanahnya gitu. Oke. Nanti dengan begitu nanti lebih gampang kita, kalau ada masalah lebih gampang kita selesaikan. Wah mantap, support dari Bang Raja nih buat warga Riau Pekanbaru, karena beliau juga asli di sana. Beliau juga pengen betul-betul membantu warga Pekanbaru, Riau, Jambi juga termasuk ya. Ya tetangganya Jambi. Tetangganya ya. Mantap tuh. Jadi insya Allah nanti kita bareng janjian kita ke Markas Sunnah Nusantara. Kita support ya kawan-kawan kita di sana, memang lagi proses pembangunan juga tuh Bang. Jadi dan bukti konkret juga tadi di masa pemerintahan Pak Jokowi yaitu 56% terkait sertifikasi wakaf ya, yang sebelumnya udah menahun dari tahun 97 itu 44% dari tahun 77 dari tahun 77 maaf bukan 97 bahkan dari 2.100 layanan per tahun sekarang menjadi 12.000 per tahun. Dahsyat. Betul-betul support untuk rumah ibadah apa segala macam ya. Makasih Bang Wamen. Makasih banyak. Sama-sama ya. Berarti kita nanti janjian Pekanbaru ya. Pekanbaru ya. Siap. Di Jalan Riau ini di Tampan nih. Tampan ya. Nah, support. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya juga betul-betul ya Indonesia terkhusus di Riau Pekanbaru bisa betul-betul terbantukan, terutama yang suku yang yang tanah apa namanya? Nggak sertifikasi di hutan apa namanya tadi? Kawasan hutan. Ya, di kawasan hutan. Itu banyak sekali juga terjadi. Kalau tadi kan Humbang ya di Sumatera Utara itu. Iya. Tapi di Riau juga banyak kasus-kasus serupa. Mudah-mudahan nanti kita bisa urai secara pelan tapi pasti lebih cepat lebih baik ya. Mantap. Mantap, kita tunggu saja nanti ya. Janjian di Riau juga. Semoga semuanya aman, sentosa. Ada mau tambahin lagi? Cukup. Makasih banyak. Mau langsung tugas lagi. Afwan, Masya Allah. Kita kasih solusi.